Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, sebelum saya melanjutkan ceramah sebagaimana biasa, marilah kita membaca surah Al-Fatihah untuk yang wakaf masjid ini, sehingga ada tempat ibadah ini karena dulu ada orang yang memberikan tanahnya untuk masjid ini. Kita membaca Fatihah untuk siapapun yang pernah menjadi pengurus masjid ini, baik yang sekarang ataupun yang dulu, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Siapapun yang pernah berkeringat untuk ngurus masjid ini, siapapun yang pernah menyumbangkan hanya 100 rupiah pun untuk masjid ini, siapapun yang pernah memberi makan dan minum untuk orang yang datang di masjid ini, dengan Fatihah ini kita berharap mudah-mudahan semua itu dibalas oleh Allah dengan keselamatan di alam kubur, ya, dan juga diselamatkan dari neraka, dimasukkan Allah ke dalam surga bersama keluarga, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercinta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken yang sangat saya hormati, pagi ini saya akan menjelaskan surah An-Nisa ayat 64. Surah An-Nisa ayat 64 yang di makalah itu di Michael itu bawah, ya, bawah. Surah An-Nisa ayat 64. Nah, nanti kalau sudah sampai di rumah, Al-Quran panjenengan di rumah itu diberi tanda, dicawang, seret, diberi tanggal, berarti ayat itu sudah pernah kita bicarakan pada bulan ini. Sehingga kalau suatu saat Bapak Ibu itu membaca Quran, loh kok ada tandanya, apa dulu ya ini ya, gitu. Quran itu boleh, ditulis-tulis itu boleh. Dulu yang larangan mencoret-nyoret Quran itu jika mencoretnya itu coret menghina, coret mencoret yang karena benci gitu loh. Tapi kalau Quran itu ditulis, ini pojoknya ditulis itu tidak apa-apa. Karena kita niati saya ingin mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sekali lagi. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sekali lagi.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Wa ma arsalna mir rasulin, dan kami tidak mengutus seorang pun rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Begini Bapak Ibu sekalian, sekarang ganti lihat wajah saya supaya kelihatan tahu bahwa yang isi pengajian ini orangnya itu toh, kulitnya putih. Nah, Bapak Ibu tertawa itu berarti kan menghina itu. Supaya manusia itu jadi orang benar, Allah menurunkan apa? Menurunkan apa? Kitab dulu. Jadi supaya orang itu benar, kan orang itu diberi pedoman. Paham toh? Diberi pedoman. Tapi pedoman ini orang tidak paham, karena ini bahasanya pangeran, bahasanya Tuhan, sedangkan manusia ini makhluknya. Sama, tidak usah jauh-jauh Pak. Ini ada dosen, tidak paham tentang apa yang ditulis dosen itu dalam bukunya, diberikan kepada mahasiswa, diberikan kepada siswa, ini loh bukunya. Wah, saya tidak paham Pak. Maka dosen didatangkan untuk menjelaskan itu. Jadi Quran dan Rasulullah itu satu paket. Jadi ini Qurannya. Lalu bagaimana maksudnya? Allah menurunkan Rasul untuk menjelaskan. Contoh, Quran itu menyuruh orang berwudu. Iya toh Pak? Quran itu menyuruh orang berwudu, betul? Kok tahu? Di surat berapa? Loh Ibu kok tahu? Tahu dari mana? Dari pengajian, ya. Lah orang tidak paham. Duh Gusti, bagaimana ini kok ada perintah wudhu? Lalu Rasulullah diturunkan, Muhammad jelaskan wudhu itu ini caranya, ini caranya, ini caranya. Perintah sholat ada dalam Al-Quran, ya ada toh Pak, Bu? Nggih? Alhamdulillah. Tapi tidak ada keterangan dalam Quran itu. Harus ada takbirnya, tidak ada. Harus ada ruku, sujud, ya, baca apa, tidak ada. Berapa rakaat, tidak ada. Lalu Allah menurunkan Nabi untuk menjelaskan. Tidak hanya untuk menjelaskan, tidak hanya kita itu paham, tapi illa liyuta'a biiznillah. Saya menurunkan Quran itu, menurunkan Nabi itu bukan untuk supaya barokah-barokahan saja, tapi illa liyuta'a, ditaati. Rasulullah itu untuk ditaati. Bisakah orang mentaati Nabi, menaati Rasulullah, menaati Al-Quran? Jawabnya tidak bisa kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada orang yang sholat terus, ditanya kok sholat terus? Iya, saya senang. Saya kok masih diberi hidup oleh Allah dan saya kok masih kuat takbir.
saya kok kuat sujud, saya seneng saya ulangi lagi. Saya ngomong ini tidak bisa kalau tidak diberi izin Allah. Illa biiznillah. Bismillahi. Oke, dibaca bersama-sama, Bu ya. Bismillahi. Enggak usah ini, bukan ini. Bismillahi. Masya Allah. La yasuqul khaira. Bismillahi. Masya Allah. La yasrifus su'a. Sekali lagi. Bismillahi. Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi. Masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Dengan nama Allah. Bismillah, Masya Allah, apa saja yang terjadi itu atas kehendak Allah. Tidak ada orang bisa melakukan yang baik illallah kecuali atas kekuatan dan petunjuk dari Allah. Tidak ada orang yang bisa menjauhi dosa kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Bismillahi Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifus su' illallah. Nah, bisakah orang itu hidupnya taat terus, tidak pernah dosa sama sekali? Ada enggak yang di masjid ini yang hidupnya itu taat terus, enggak pernah dosa sama sekali? Ada? Bapak Ibu pernah berdosa? Yang ceramah ini? Sungguh? Ya. Sama toh, enggak ada orang. Maka di sini diberi celah di sini. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Umpamanya orang-orang yang zalamu anfusahum. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, begini. Orang membuat orang celaka itu zalim apa enggak? Zalim apa enggak? Zalim. Orang membuat celaka dirinya, loh kok gak jelas kan? Orang membuat orang celaka, zalim apa enggak? Orang membuat celaka dirinya sendiri, sangat zalim apa enggak? Makanya bahasa Quran, orang yang melakukan dosa itu namanya zalim kepada dirinya. Sudah tahu kalau ini itu menyebabkan susah hidupnya dijalankan terus. Ini namanya zalim. Andaikan orang-orang yang melakukan kezaliman, ya orang zalim itu contoh yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Allah melarang orang untuk mengeluh. Masya Allah. Bapak pernah mengeluh? Ibu pernah mengeluh? Hari-hari ini pernah mengeluh begini? Panas sirek. Pernah? Semalam juga iya? Kemarin juga? Subuh ini juga? Berarti kita itu zalim kepada diri sendiri. Wong sudah jelas tidak boleh mengeluh kok. Yang ceramah ini pernah mengeluh? Pernah? Lah sampean tekan ndi? Yang tahu adalah istri saya. Tanyakan istri saya, pernah mengeluh? Jawabnya sering. Lalu istri saya bilang, "Mas, nek ceramah cek enake, gak oleh mengeluh. Tapi awake dhewe ceramah itu lebih gampang enggak daripada ngelakoni? Lebih gampang mana ceramah dengan melakukan? Makanya cok wani-wani ceramah sampai. Ceramah di dia. Ya, mengeluh. Ibu bapak sekalian, mumpung saya ingat ya, mengapa di masjid ini, masjid yang kita cintai, yang sangat bagus, dikelola oleh takmir-takmir terdahulu yang baik-baik ini.
Di sini kan sudah selalu tuh Pak, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu obat mengeluh. Aku ikhlas, apapun yang diputuskan Allah itu terbaik. Apapun yang diputuskan Allah itu terbaik. Sudah. Bapak Ibu yakin begitu? Yakin? Temenan tak? Pokoknya yang diputuskan Allah itu terbaik. Masya Allah. Mengapa terbaik? Ya sudah, wong kita itu tidak punya apa-apa itu Pak. Tidak punya apa-apa kita itu. Tangan ini miliknya Allah, ginjal miliknya Allah. Ya sudah, apapun yang diatur oleh Allah itu yang terbaik karena Allah paling tahu. Kakinya siapa? Hah? Kok ragu sampean? Kakinya siapa? Yang keras? Yang keras? Suatu saat, naudzubillah, kalau kaki dipotong untuk pengobatan, Bapak Ibu ikhlas? Bapak Ibu ikhlas? Keras? Ikhlas? Tidak ada hubungannya ikhlas, tidak ikhlas. Wong miliknya Allah. Ya sudah, itu maunya Allah kok. Lawang ada mobil dititipkan ke rumah Bapak, terus diambil. Masa perlu tanya, ikhlas? 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 Bener tanya gitu itu. Lawang enggak punya hak milik kok ditanya ikhlas tuh. Kecuali kalau miliknya tuan rumah saya bawa baru itu ikhlas atau tidak. Masya Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kalau ada orang yang berdosa, ngoten nggih, Masya Allah. Fastaghfirullah, kemudian istighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul Muhammad. Andaikan orang-orang yang pernah berdosa itu ja'uka, datang kepadamu. Datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Nabi Muhammad. Wastaghfirullah, minta ampunnya kepada Allah, bukan minta ampun kepada Nabi loh ya, enggak boleh. Sebab yang punya hak mengampuni hanya Allah. Sekalipun Nabi tidak boleh. Muhammad, seandainya orang-orang yang pernah dosa itu datang kepadamu Muhammad, lalu dia minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, lalu Rasul juga memintakan ampun untuk orang itu, lawajatullaha tawwabar rahimah, pasti mereka ini ketemu Allah sebagai Tuhan yang mudah menerima taubat dan murah kasih sayangnya. Bapak paham? Ibu paham? Paham? Bapak paham? Ibu paham? Paham? Kalau bisa secepat itu paham, Bapak Ibu cerdas. Saya beritahukan ya. Imam Asy-Sya'rawi itu di YouTube banyak ya. Ceramah beliau itu banyak, luar biasa bagus. Imam Asy-Sya'rawi mikir ayat ini sampai 10 tahun. Mikir ayat ini 10 tahun belum tahu jawabannya. Kok enak sungguh ya, orang Nabi kok hebat betul, memintakan ampun kepada Allah untuk seseorang dimaafkan. Yang kedua, kok enak betul para sahabat yang hidup pada zaman Nabi itu enak sekali. Nggak adil Allah ini, iya toh? Zaman Nabi orang salah dosa datang kepada Nabi, Nabi memintakan ampun diampuni. Mikir itu sampai 10 tahun. Mikir 10 tahun. Begitulah Pak. Maka saya katakan, Bapak Ibu ini silakan ada program khataman, monggo. Pribadi boleh, kelompok boleh, one day 10 juz boleh, one day 1 juz boleh, tapi harus ada program di mana memahami Quran.
pun jenengan mempelajari surat Ad-Duha, terjemahane diangen-angen sampai setahun, ndak apa-apa. Apa maksudnya sakjane iki? Apa maksudnya ini? Pelajari betul. Sama seperti Imam Asy-Sya'rawi ini ulama besar ini memikirkan ayat ini sampai 10 tahun. Beliau baru paham ketika menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Bakr bin Abdullah, menemukan hadis begini, Rasulullah mengatakan, hidup saya tetap menguntungkan kamu, mati saya tetap menguntungkan kamu. Sekalipun saya sudah mati pun, ya, saya tetap dilapori Allah. Dilapori Allah, siapa yang melakukan kebaikan itu dilaporkan ke Gusti Kanjeng Nabi. Lalu saya senang. Kalau ada orang itu berbuat salah, saya juga dilapori Allah, lalu saya memintakan ampun untuk orang itu. Jadi hari ini Rasulullah dilapori enggak? Dilapori enggak? Oke. Ini siapa namanya nih? Mas, namanya siapa? Oki. Nomor KTP-nya? Tapi fotokopi KTP sampean sudah sampai ke Rasulullah. Oki ikut pengajian hari ini, ikut membaca surat An-Nisa ayat 64. Dilaporkan sana. Rasulullah senang enggak Mas Oki? Senang toh? Berarti Mas Oki ini orang yang ikut menyenangkan Rasulullah. Mas Oki pernah berdosa? Berdosa. Apa dosanya? Banyak, antara lain macam-macam. Iya, antara lain apa? Wis lali ya, mengeluh. Selain itu, enggak pernah melihat wanita yang cantik itu? Pernah, lah ngono toh jelas. Rasulullah susah enggak? Rasulullah susah apa enggak? Susah. Berarti Oki pernah menyusahkan Rasulullah. Lalu Rasulullah memintakan maaf untuk jenengan? Iya, berdasarkan hadis yang ini, Imam Sya'rawi. Syaratnya apa? Datang kepada Rasul, ya toh? Terus Rasul, coba sekali lagi, berdasarkan ayat ini loh. Supaya diampuni Allah, syaratnya orang itu datang kepada Rasul. Terus dia minta ampun kepada Allah, lalu Rasul memintakan ampun. Oke. Maka inilah sholawat yang ada kaitannya dengan ayat ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpinku, wahai utusan Allah. Ya man lahul jah indallah, wahai Nabi yang punya kedudukan terhormat di sisi Allah. Loh, enggak terhormat Pak ya, wong memintakan ampun diampuni, toh terhormat. Innal musiiina qad ja'u, sungguh orang-orang yang pernah berdosa seperti Ali, seperti Mas Oki, seperti Ustadz Suroto, seperti Ustadz Abdul Malik, seperti ini istri saya, Bu Rifatul Ifadah. Sampeyan mesti ero jenenge bojoku. Paling Bu Ali ya. Lalu bojone nek sing kenal bojone Mustaqimah ngoten. Sing lanang diceluk Pak Mustaqimah. Sungguh orang-orang yang berdosa sekarang datang kepadamu. Lah kalau zaman Nabi datang kepada Nabi, betul toh? Lalu kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sholawat Nabi itu adalah kita datang kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Salam kagem panjenengan duh Kanjeng Nabi. Lak teko to? Nggih to? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Salam untukmu wahai Nabi. Loh, datang. Bidzambi yastaghfirunallah. Duh Gusti, orang-orang yang sudah berdosa itu telah datang kepadamu bidzambi, dengan membawa dosa, yastaghfirunallah, mereka meminta ampun kepada Allah karena kita datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memintakan ampun. Ya Sayyidi ya
lahul jah indallah innal musiina qad ja'u idza yastaghfiruna Allah. Bersama-sama. Allah, Allahumma salli. Ya man ja'indallah innal musiina qad ja'u lidzam. Ya Allah, orang-orang yang di Siwalan ini sekarang ini datang kepadamu ya Rasulullah, membawa dosa, kemudian mohon engkau mintakan ampun kepada Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah musiina qad ja'uk bidzambi yastaghfiruna Allah. Kan sering toh diputar di masjid ini toh, waktu kerja bakti, kerja gotong royong itu loh. Tapi sama kan enggak tahu itu apa itu, betul toh? Nah sekarang paham. Maka ikut merinding kalau mendengarkan di masjid itu. Ya Allah, orang-orang yang kerja bakti itu datang kepadamu. Karena apa? Nurut engkau ya Rasulullah dengan membersihkan masjid, menyiapkan masjid supaya nyaman untuk ibadah. Dipasangkan AC-nya, dibelikan karpetnya yang empuk, dibersihkan kamar mandinya supaya senang di kamar mandi. Jangan sampai masjid itu orang gampang mencari toilet itu gara-gara baunya. Mana tempat toiletnya Mas? Gelekno dhewe ambune lak ro to Mas. Alhamdulillah masjid ini bersih. Qad ja'uk, sekarang datang kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Yastaghfirunallah. Ya Sayyid. Sekali lagi, yang semangat lah Bu. Ya Sayyidi ya Rasulullah aman lahul jah indallah innal musiina qad ja'uk bidzam. Diteruskan? Cukup apa terus? Terus. Enggak apa-apa. Memang belum selesai. Wah, ini persiapan banyak loh. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 731, tafsir Ibnu Katsir, tafsir tertua, menceritakan tentang ada orang namanya Al-Utbah. Siapa? Al-Utbah. Dia ini datang ke makam Rasulullah. Datang ke makam Rasulullah. Lalu orang itu bilang begini, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Salam untukmu wahai Nabi. Sudah. Setelah orang itu
salam, kemudian ini Utbah ini kemudian gini, Utbah ini menyaksikan ada orang, bukan Utbah yang datang. Utbah ini menceritakan ada orang dari desa, dari kampung, datang kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan Nabi, salam untuk wahai Nabi. Lalu setelah dia membaca salam pada Nabi, lalu dia mendengar ayat ini. Ini loh, coba dibaca lagi ayatnya. Ada suara di dekat makam itu, ada suara ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Lalu setelah mendengar ayat itu, wong desa tadi itu, desa itu bahasa Arabnya badui, datang kepada makam lagi, ya Rasulullah, ini saya datang kepada Rasulmu. Ya Allah, saya datang kepada Rasulmu. Wahai Rasul, saya datang kepadamu, mohonlah dosa saya itu diampuni dan mohon engkau memintakan dosa saya. Lalu heran orang ini, orang duwesong ini kok ngomongnya gak celometan ini nang Kanjeng Nabi. Pulang, orang yang bernama Utbah ini kemudian mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Utbah, wong desa tadi itu bener. Wong desa tadi itu bener. Ya Allah, bener datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, innal musiina qad ja'u ya Rasulullah, ayo ya Rasulullah salamun ya Rafi atfatai ya Sayyidi ya Rasulullah, innal musiina qad ja'u libidham. Ini fresh Pak, jadi saya belum pernah menjelaskan ayat ini sampai detail seperti ini kecuali di Masjid Al-Hidayah ini. Jadi jenengan ini memang orang yang sangat-sangat amat saya hormati. Seneng, kula niki seneng kali panjenengan niku, seneng. Pun hafal nggih? Tok saiki merem, coba merem. Ayo merem. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'indallah, innal musiina
قد جاءوك بالذنب merem tapi sing banget ya, gak oleh ngerepek, gak oleh ngerepek, gak oleh ngerepek. Terus Bapak gak apa-apa Bapak. Gak oleh ngerepek ya. Sampean balik ngene, dibalik. Ah. Oh, tak delok ana sing ngerepek sih aneh. Kok gak ujian nih? Ayo. Yang keras. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'uk bidzambi yastaghfirunallah. Pas setengah jam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al ayyamana ayyama Rasulullah. Ya Allah, jadikan seluruh yang membaca sholawat Nabi ini Rasulullah selalu hadir kepada kami setiap siangnya. Ya Allah, walayalana layala Rasulillah, jadikan seluruh yang hadir yang mengikuti pengajian ini baik di rumah ataupun di masjid ini, jadikan setiap malamnya selalu senang bahagia karena mencium bau harumnya Rasulullah. Ya Allah, melalui istighfar, melalui salawat Nabi, jangan wafatkan kami kecuali dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni. Jangan wafatkan kami sebelum kami memiliki pahala yang banyak, yang pantas kami bawa, kami persembahkan kepada Allah dan Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.